Istaizu. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku serta pengertianku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan bukakanlah buul lidahku sehingga semua orang mengerti perkataanku. Amin. Amin. Perkenankan ada kami Allah. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, materi yang akan kita bahas untuk materi olimpiade kita hari ini adalah Khulafaur Rasyidin. Apa? Khulafaur Rasyidin. Pernah mendengarkan istilah Khulafaur Rasyidin? Pernah. Apa yang antum pahami tentang Khulafaur Rasyidin? Ya. Khulafaur Rasyidin adalah Pemimpin yang mendapatkan atau diberi petunjuk oleh Allah. Oleh yang lain? Di situ. Ada lagi yang menambahkan informasi apa saja yang sudah antum miliki tentang Khulafaur Rasyidin? Misalnya berapa orang yang disebut Khulafaur Rasyidin itu? Nah itu dia kan informasi itu ya. Oke, ada yang bisa menambahkan informasinya? Oke, siapa saja? Nggak ada? Ayo. Yang Khulafaur Rasyidin itu sahabat Rasul ada berapa orang? 4 orang. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, kita akan mulai dari situ. Oke, anak-anak, penjelasan ini kita akan mulai dari Rasulullah tentunya, karena ini berkaitan dengan Rasul. Setelah Rasulullah wafat, barulah muncul Khulafaur Rasyidin. Kita akan mulai. Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul umur berapa? 20 tahun. 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah. Di mana dia berdakwahnya dahulu? Di Mekah atau di Madinah? Mekah. Karena Mekah adalah kota kelahirannya. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul di saat beliau berada di kota Mekah. Oke, berapa lama Nabi berdakwah di kota Mekah setelah menjadi Rasul? 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun berdakwah mengajarkan bahwa yang harus sembah hanyalah Allah, tetapi hanya sedikit yang ikut. Karena apa? Karena kaum Quraisy termasuk kaum yang keras kepala, yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka menyembah berhala. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad hijrah. Apa itu hijrah? Pindah, hijrah. Ya Muhammad, sepertinya tidak berkembang nih Islam di Mekah. Sementara ada wilayah yang sudah mulai berkembang yang menerima ajaran, yaitu Madinah. Yang pada waktu itu nama Madinah itu adalah Yasrib. Jadi Madinah sebelum Nabi hijrah ke sana namanya Yasrib. Lalu pindah ke sana. Jadi disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah gitu, jadi Nabi untuk pindah ke sana. Lalu Nabi pindah ke sana. Bersama siapa dia hijrah? Abu Bakar. Bersama sahabatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini semenjak Rasul menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, itu adalah sahabatnya yang setia. Dia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Orang yang pertama-tama menerima ajaran Islam dari Rasulullah. Orang yang mula-mula masuk Islam, menerima Islam di awal-awal itu disebut dengan golongan As-sabiqunal awwalun. Istilahnya as-sabiqunal Awwalun. Kalau wanitanya nanti apa yang maksud dengan as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Orang yang mula-mula di awal-awal masuk agama Islam, termasuk Abu Bakar. Termasuk Abu Bakar, Siti Khadijah, termasuk juga Ali. Ali itu waktu kecil itu hidup bersama Rasulullah. Ali itu siapa? Sepupunya Rasulullah, anak pamannya. Anak pamannya Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, iya Abu Thalib kan, pamannya Abu Thalib ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi tinggalnya dengan Rasul. Jadi ketika Rasul diangkat menjadi, ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu Ali tinggal bersama keluarga Rasulullah, masih kecil. Nah, ketika itu dia langsung masuk Islam. Maka nanti di antara 4
Madinah disambut dengan bahagia oleh kaum Madinah karena Muhammadiyahnya itu ingin masuk agama Islam. Ikut juga sahabat Rasul. Nah, untuk hijrah ini ada dua istilah yang harus antum juga paham. Ada orang Islam yang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu disebut dengan kaum Muhajirin. Pintar. Nah, orang Madinah, penduduk Madinah yang menerima ajaran Islam disebut dengan kaum Ansor. Jadi di Madinah itu nanti orang Islamnya ada dua golongan. Pertama namanya kaum Muhajirin, yang kedua namanya kaum Ansor. Sampai di situ paham? Lalu Rasulullah tinggal di Madinah. Berapa lama Rasulullah mengembangkan ajaran Islam di Madinah? 10 tahun. 10 tahun. Tadi di Mekah berapa? 13. Di Madinah 10. Berapa tahun jumlahnya? 23. 23 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40. 40 tambah 23 berapa? 63. 63 tahun. Nah, umur Rasul wafat 63 tahun. Nah, di sini kita mulainya nak, Bapak Orsidin. Jadi Rasul itu wafat pada usia 63 tahun. Ketika Rasulullah wafat, sebagai seorang Rasul tidak ada yang menggantikan karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Apa istilah Nabi Muhammad Rasul yang terakhir? Khatimul Anbiya. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Apa istilahnya? Khatimul Anbiya. Tidak ada lagi penutup para Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengaku Rasul setelah Rasulullah, dipastikan dia adalah Rasul yang palsu, Nabi yang palsu. Nah, sebagai Rasul tidak ada penggantinya, tetapi sebagai kepala negara, ya sebagai pemimpin Islam itu harus ada diganti. Nah, pergantian inilah yang menggantikan Rasul, ya memimpin umat Islam, itu disebut dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Apa namanya? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu bisa kita sebut adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sahabat-sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ya kan? Termasuk sahabat-sahabat Rasul yang dijamin masuk surga yang 4 itu. Nah, kita mulai. Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah Abu Bakar. Kita kenal Abu Bakar dari awal udah masuk Islam. Setia banget, kemana-mana Nabi ikut berdakwah. Ketika Nabi sakit, Abu Bakar yang menggantikan jadi imam. Jadi Abu Bakar ini sangatlah dekat dengan Rasulullah. Kalau kita bandingkan umurnya, Abu Bakar ini lebih muda 2,5 tahun dari Nabi. Misalnya Rasulullah berumur 2,5 tahun, Abu Bakar baru lahir. Jadi lebih muda dari Nabi 2,5 tahun. Oke, Abu Bakar di awalnya itu namanya Abdul Ka'bah. Nama pemberian orang tua hamba Ka'bah. Tetapi ketika dia masuk agama Islam, Nabi Muhammad mengubah namanya menjadi Abdullah. Kenapa terkenal dengan Abu Bakar? Ditambah As-Siddiq lagi, kenapa tidak disebut Abdullah? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang di awal-awal selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jadi Abu itu Bakar itu bersegera. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah orang yang pertama membenarkan. Kalau itu yang dikatakan Muhammad, anak percaya. Kalau itu yang dilakukan Muhammad, anak melakukannya. Jadi itu Abu Bakar ini. Ya, sehingga ketika peristiwa Isra Mi'raj tidak ada orang yang percaya di Mekah itu, diketawain Nabi, diejek Nabi, diolok-olok Nabi, dibilang menghayal, halu. Ya, halu Muhammad, apa itu halu? Hayalan ya. Ya, tetapi Abu Bakar di saat disampaikan, "Hai Abu Bakar, temanmu sedang mengota tuh. Katanya dia melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, dan kembali lagi." Benar itu Muhammad mengatakan, "Iya, pergilah tengok orang tuh mengolok-olokkan dia." Kalau itu yang dikatakan Muhammad, "Saya percaya." Masya Allah. Sehingga dia dikasih gelar lagi, tambah gelarnya As-Siddiq yang membenarkan. Entah? Nah, ketika Rasulullah wafat, dia diangkat, dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam, hanya berlangsung selama
2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ya, di video yang kita tonton 3 tahun. Yang di buku yang kita baca 2 tahun. Yang jelas Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 atau 3 tahun. Nanti kalau ada ditanya di isian antum boleh jawab 2 atau 3 itu harus benarkan. Tapi kalau ada di ABC, kalau ada 2 dan 3-nya lingkar keduanya. Paham toh? Karena sumbernya yang kita dapat seperti itu. Di video yang kita tonton 3 tahun, yang di buku yang kita baca 2 tahun. Oke, selama 2 atau 3 tahun menjadi khalifah Ibnu Abu Bakar sudah mengukir sejarah untuk kemajuan Islam. Jasanya sangatlah besar. Jasanya, karyanya diantaranya yang pertama adalah pintar, memberantas nabi palsu. Siapa nabi palsu yang terkenal waktu itu? Musailamah al-Kadzab, dikasih gelar oleh Rasul. Karena Musailamah ini sudah ada di saat Nabi Muhammad masih hidup, dia sudah mulai memproklamirkan, mengiklankan bahwa dia adalah Rasul. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, engkau al-Kadzab, pendusta, hai Musailamah. Ya, sudah ada. Jadi menyambung kepada Abu Bakar. Di saat Rasulullah wafat, menyambung ke Abu Bakar, tetap dia mengakui dirinya Nabi, mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia adalah utusan Allah. Itu diperangi oleh Abu Bakar. Sehingga dalam peperangan itu banyak yang wafat para syuhada. Menghafal Al-Quran banyak yang wafat. Ya, banyak yang wafat. Makanya juga sahabatnya Abu Bakar yaitu Umar merasa khawatir nih. Wahai Abu Bakar, kata Umar, ini anak khawatir banget nih. Kenapa? Penghafal Al-Quran banyak yang wafat. Nanti gimana nih Al-Quran nih mau diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya? Karena hafalannya dibawanya wafat, meninggal. Tidak ada tertulis, tidak ada terkumpul. Karena anak-anak di saat Rasul menerima wahyu itu dicatat oleh juru tulisnya. Siapa juru tulis wahyu? Zaid bin Sabit. Siapa nama juru tulis wahyu? Zaid bin Sabit. Itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit hewan yang sudah kering. Nah, sementara Nabi menghafalnya, dihafal terus sampaikan kepada sahabatnya, hafal. Jadi yang tertulis tadi itu nggak dibawa. Di mana Rasul waktu itu menerima wahyu itu tertinggal di situ. Besoknya lagi di tempat yang lain datang wahyu, ya kan? Rasul menyuruh Zaid bin Sabit menulis, dihafalkan kembali para sahabat, tinggal di situ. Jadi tersebar di mana tersebar di mana-mana, nggak kayak sekarang karena dihafal. Belum ada lagi yang tulisan itu dikumpulkan. Khawatir Umar, wahai Abu Bakar, ini bahaya nih, ya kan? Gimana nanti nih? Ayolah kumpulkan Al-Quran itu. Jadi, kalau ada nanti jasa Abu Bakar itu bukan menulis Al-Quran, tapi masih mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran termasuk jasanya Abu Bakar. Tetapi kalau menulis, membukukan Al-Quran itu jasanya Utsman nanti. Khalifah yang ketiga. Di masa Utsman baru Al-Quran itu yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar sama Umar itu ditulis kembali. Ditulis kembali. Nah, itulah sekarang dicetak banyak menjadi Al-Quran yang sekarang. Itu. Oke, itu dia ya. Jadi kalau kita ulang lagi, jasa Abu Bakar jadi khalifah yang memberantas nabi palsu. Yang kedua, mengumpul Al-Quran boleh. Yang ketiga, Memerangi orang murtad. memerangi orang murtad. Orang murtad, apa itu orang murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Anak-anak di saat Nabi Muhammad masih hidup, itu orang-orang yang lemah imannya banyak yang masuk ke dalam Islam. Tapi di saat Rasulullah sudah wafat, iman mereka kembali balik lagi. Muhammad sudah wafat, anak kembali lagi ke agama nenek moyang, nyembah berhala aja lah. Ini yang diperangi oleh Abu Bakar, nggak boleh, kalian nggak boleh kembali. Itu ajaran Islam itu Allah yang merintahkan. Muhammad boleh wafat, tapi ajarannya tetap. Oke, yang keempat. Yang keempat jasa Abu Bakar. Orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang membangkang membayar zakat disebut dengan golongan apa? Ridha. Golongan ridha. Kenapa engkau tak mau membayar zakat? Kata
Abu Bakar, Muhammad kan sudah wafat. Untuk apa lagi zakat? Mereka lupa bahwa ajaran zakat itu ajaran dari Allah. Muhammad boleh wafat tapi Allah tidak akan pernah wafat. Maka ajaran zakat wajib, kata Abu Bakar. Ayo boleh bayar zakat. Jadi diperangi ini. Ya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu nak jasa. Kalau dibiarkanlah oleh Abu Bakar, orang yang murtad, orang yang kembali agama nenek moyang, mungkin tidak berkembang pesat Islam seperti sekarang ini. Kalaulah dibiarkan oleh Abu Bakar, nabi-nabi palsu itu muncul, bahaya kita. Sekarang aja diperangi masih banyak orang yang mengaku nabi. Ya kan, di Indonesia ada yang mengaku nabi kemarin. Siapa yang ingat siapa nabi yang mengaku dirinya di Indonesia? Ada di Indonesia yang mengaku dirinya nabi? Ada yang ingat? Nggak ingat? Yang mengaku bisa nelfonnya Allah? Itu nah, dia lebaran duluan ya. Iya, harus update dong informasinya. Katanya hari raya kami duluan raya daripada yang lain 5 hari loh duluannya itu. Anak udah nelfon Allah, kata Allah iya raya lah. Iya, kita hari rayanya hari apa kemarin? Kita hari apa rayanya kemarin? Hari Rabu. Rabu kan, dia 5 hari sebelumnya Rabu, berarti Selasa, Senin, Ahad, Sabtu. Sabtu ya berarti. Iya. Nah, hari Sabtu mereka sudah hari raya Idul Fitri, katanya dia udah nelfon Allah. Nah, alhamdulillah anak-anak ini udah diselesaikan oleh majelis ulama kita, sudah dinasihati bapak itu, bahwa itu tidaklah benar, ya. Nah, itulah dia nak. Nggak tahu sakit mental atau apa, nggak tahu itulah ya. Nah, begitu juga tuh kalau dibiarkan nabi-nabi palsu itu bahaya. Oke. Kalaulah Abu Bakar membiarkan orang tidak mau bayar zakat, sekarang orang tidak mau bayar zakat. Tapi karena Abu Bakar memeranginya, hal ini tidak boleh berlanjut, maka alhamdulillah sampai sekarang ajaran agama Islam tetap terjaga. Anak-anak, perilaku yang harus kita teladani dari Abu Bakar itu diantaranya yang pertama itu setia kawan. Apa nah? Setia kawan. Setia kawan. Jadi nah, tengoklah apa bukti setia kawannya Abu Bakar. Selalu percaya kata-kata Rasulullah yang pertama. Yang kedua, mengikuti dan melindunginya. Antum ingat kisahnya di Gua Sur. Di Gua Sur itu sebelum masuk ke dalam gua itu sepertinya sekarang apa ya, ajudan ya? Ajudan ya kalau presiden kita ya. Mereka dia yang masuk dulu, dibersihin dulu, ditempelin yang lubang-lubang sampai dia disengat oleh kalajun. Setia banget nah. Kemana-mana mendampingi Rasulullah. Kemudian dermawan. Dermawannya Abu Bakar apa? Dari kecil itu suka beri-beri orang. Apalagi yang antum tahu sifat dermawannya Abu Bakar? Apa? Memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah, emasnya ya berapa dirham itu ya. Lagi buktinya dermawan itu adalah memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya. Nah, di saat ketahuan Bilal bin Rabah itu menyembah Allah, beriman kepada Allah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, itu pemiliknya atau bosnya ya majikannya itu menghukum Bilal. Antum pernah lihat film Bilal? Disiksa Paspar. Iya, itu disiksa di bajunya dibaringkan di pasir yang sangat panas. Pasir itu kalau siang panas tuh nggak bisa kita injak ya, pasir kan bentuk pasir di pantai itu kalau seandainya siang matahari panas itu sangat panas, itu dibaringkan Bilal, diimpit pakai batu yang besar, tangannya didirikan ikat, kaki diimpit pakai besar, supaya dia kembali menyembah Lata dan Uzza. Tapi Bilal mengatakan ahad. Ya, jadi itu melihat kondisi itu lalu dilaporkan. Terdengar Bilal sedang disiksa oleh majikannya karena dia mengikuti ajaran Nabi. Datanglah Abu Bakar. Saya mau
terus bilang berapa engkau mau jual. Jadi kalau budak itu memang dijual. Pada masa itu dijual ya budak. Belum merdeka. Seperti barang. Berapa dijual? Ditebusin. Jadi dimerdekakan oleh Abu Bakar. Setia, dermawan. Ya, perilaku ini harus kita contoh. Ya, perilaku ini harus kita contoh. Jadi dengan teman setia itu bukan berarti kalau teman kita salah kita bela juga, tidak. Ya, setia dengan teman, kalau dia salah tetap dikasih tahu, panggil dia. Kalau di depan orang kita diam aja, ya kan? Kita diam karena kita sangat sayang sama dia, tapi di belakang dianggap dulu. Antum memang salah. Yang dibilang memang salah itu benar. Cuma anak dia jadi orang tidak mau belain antum, menghargai itu. Begitu bersahabat, bukan berarti di depan orang antum bela dia. Apa pula ini kan teman? Enggak, yang salah tetap salah. Paham toh? Itu namanya berteman setia. Kalau ada teman kita salah, kita kasih tahu. Kalau dermawan, udah jelas itu. Dermawan kepada siapa saja, jadi jangan pilih-pilih dermawannya. Ada bantu ini orang miskin gak ada bantu ini aja lah, ini enggak. Kenapa? Dia mau membantu anak juga, ini enggak. Dalam segi dia kemiskinannya tetap sama-sama dapatkan hak. Betul? Oke. Mungkin demikian materi kita yang untuk Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Abu Bakar wafat, nah ini nih, Abu Bakar wafat setelah 2 tahun atau 3 tahun menjadi khalifah, kemudian kepemimpinan Islam digantikan oleh Umar bin Khattab. Anak-anak, Abu Bakar berakhir masa jabatannya sebagai pemimpin negara Khulafaur Rasyidin itu karena dia sakit dan meninggal. Tidak dibunuh. Karena apa? Karena nanti 3 dari Khulafaur Rasyidin yang akan kita bicarakan ini akhir hayatnya meninggal karena dibunuh. Ya, tapi yang tidak dibunuh adalah Abu Bakar wafat karena dia sakit. Nah, sekarang Abu Bakar itu makamnya di Madinah, di samping makamnya Rasulullah. Ada yang pernah melihat makamnya Rasulullah di Madinah? Antum pernah? Antum ke Raudhah? Nah, alhamdulillah antum ke Raudhah. Tetapi siapa ya yang di 5B? Reza. Si Reza nggak boleh. Ini Bu, sama ya. Antum, kenapa antum nggak boleh? Katanya abang aja yang boleh ada untuk Indonesia misalnya belum dulu ya. Sayang sekali, sebenarnya boleh. Nah, kan perginya dengan keluarga. Kita ke Raudhah itu akan dibimbing, ya kan? Ada pemandunya. Apalagi laki-laki itu lebih mudah untuk pergi ke Raudhah. Tidak separah perempuan. Waktu untuk ke Raudhah bagi anak laki-laki, bagi orang laki-laki itu banyak. Jadi sayang sekali yang tidak ikut. Tapi mudah-mudahan didoakan ada kesempatan kedua kembali untuk ke sana dan jangan mau ditinggal lagi. Jangan, anak mau lihat itu makamnya Rasul. Anak mau langsung bertemu Rasul gitu. Kalau tidak bisa secara jasmani. Iya, tapi secara rohaninya dalam hal mengatakan Rasul itu akan mendengar selawat kita di sana. Salam yang kita ucapkan ke dia jawab. Dalam mimpi. Makanya ketebak seminggu itu dalam mimpi. Ya kan orang serius. Ya, jadi nak, mudah-mudahan semuanya nanti punya kesempatan. Nah, apa yang antum rasakan di saat antum berada di Raudhah? Ada enggak antum merasakan sesuatu apa ya? Terharu atau bagaimana gitu? Berada di tempat yang pernah Rasulullah ada di situ gitu. Tapi ini ya ditutup ya. Sekarang udah ditutup ya, nggak nampak ya. Dulu waktu Balis pergi tahun 2013 atau 2014 itu alhamdulillah masih kelihatan. Ada jaring-jaring gitu aja dari kelihatan sama kita dari pagar itu. Tapi kalau sekarang kan memang udah ditutup. Jadi nggak kelihatan gitu. Ya. Karena banyak menimbulkan mudarat kata orang. Menimbulkan syirik. Makanya pemerintahan Arab menutup gitu.
Tapi yang jelas di dalam kutuban itu, yang di Raudhah itu ada makam Rasul, ibaratnya Rasulullah dimakamkan di sini, ya. Maka Abu Bakar di sebelah kanan anak ini ya, di sini ya nak. Ibaratnya Rasulullah dimakamkan begini, maka kepalanya Abu Bakar berada di sini. Masya Allah, sekian, ya. Di dunia setia, di akhirat pun dibuatkan oleh orang setia. Setelah Abu Bakar wafat, Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Umar. Umar ini lama nak. Umar memerintah selama 10 tahun. Oh, sama dengan periode Jokowi. Nah, ini dia nak, 3 sahabat nih. Di dunia bersahabat, di akhirat juga bersahabat. Begitu juga kita nanti insya Allah nak. Ada entah hadis, entah peribahasa lah ya. Nanti kawan-kawan, apabila engkau berada di surga, lihatlah di surga itu, dan engkau tidak melihat aku, maka tanyakan kepada Allah, di mana Bu Anis ya Allah? Di mana guruku ya Allah? Tanyain. Ya syukur antum dimasukkan mama masuk sekolah Asyofa gitu loh. Lain tuh. Ya sama-sama kita ya, kita doakan mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah. Amin. Nah, terakhir pesan ibu. Besok kita off. Besok kita tidak pembinaan. Tugas antum adalah lihat lagi video ibu, ya ayat, ya surat yang menjelaskan tentang berwudu, namanya tuh, ya tentang berwudu, gerakan, ya, kemudian Asmaul Husna, jangan dapat lagi, ya, Asmaul Husna yang di kelas 6 tuh dipelajari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Kalau yang kelas 5 tuh sudah dapat tuh, bisa satukan, itu dibaca lagi. Betul? Oke, kemudian ditambah dengan Khulafaur Rasyidin, ditambah dengan kodo dan kodar, karena di kelas 5 belum ada. Oke, kodo. Oke, kita duduk dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jempol depan. 1, 2, 3. Yuk, heboh. 1,